Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Penghuni Lembah Jayagiri. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Namun tak perlu perawatan segera. Maria kemudian ikut mendampingi ketika polwan yang terluka dibawa ke rumah sakit. Selagi menunggu di depan ruang gawat darurat, Maria mendengar suara seseorang dengan sapaan yang khas. "Hai cantik." Bahkan sebelum berpaling, Maria sudah dapat menebak siapa orang yang menyapa. Sersan 1 Solihin tampak mendatangi dari arah koridor dengan wajah riang gembira. "Menunggu siapa, Maria?" Ia bertanya enteng sambil melirik ke pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat. "Kalau calon suami, air mataku pasti sedang tersibak," jawab Maria sama gembiranya. "Anda sendiri habis dari mana, Sersan?" "Kamar mati." Untuk memastikan mayat itu tidak buru-buru minggat sebelum memperkenalkan diri. "Mayat yang mana?" "Yang ditemukan subuh tadi." "Memangnya ada beberapa mayat yang ingin kau langkahi hari ini, hah?" "Barusan tadi ada satu lagi," jawab Maria. Ia ceritakan sekilas mengenai baku tembak yang keseluruhan adegan terekam utuh dengan tastelnya. "Lalu, jadi otopsinya sudah selesai?" "Laporan lengkap sih belum. Kalau tambal sulam mayat sudah." Maria langsung tertarik. "Mau mengantarkan aku ke sana, Sersan?" Solihin garuk-garuk kepala, berpikir-pikir. Tetapi Maria sudah keburu bangkit dari duduknya. "Ayolah Sersan, mumpung Anda ada untuk menggendong. Kalau nanti aku jatuh pingsan." "Kalau urusan menggendongmu sih..." Solihin menyeringai lebar, lantas mengikuti Maria pergi menuju kamar mayat rumah sakit. Meski bukan sekali dua saja melihat mayat, sehingga lama-kelamaan menjadi terbiasa. Namun setelah peti penyimpanan jenazah ditarik keluar dari tempatnya, Maria dibuat merinding juga. Apa yang dilihatnya memang benar-benar adalah wajah seorang laki-laki berambut tebal dan ikal. Tetapi itu adalah sorot wajah yang nyaris kehilangan bentuk. Sebagian daun bibir dipenuhi jahitan, begitu pula kelopak mata serta tulang pipi sebelah kanan. Namun beberapa goresan dibiarkan tetap sebagaimana adanya, termasuk robekan menganga di pelipis kiri. Mungkin kalau dijahit juga nantinya yang terlihat bukanlah wajah manusia, melainkan wajah sosok monster yang mengintai dari dalam liang kubur. Lambung mayat keadaannya lebih parah lagi. Jahitannya simpang siur dan jelas dipaksakan agar kulit serta daging-daging lambung dapat menyatu, walau tidak lagi kembali pada bidang maupun bentuk semula. Tidak tahan melihat berlama-lama, Maria buru-buru mengajak Solihin keluar dari kamar mayat. Solihin menurut saja, namun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Loh, kok tidak jepret-jepret?" Seraya berjuang keras untuk menahan perutnya tidak sampai mengulah, Maria menjawab dengan nafas tersenggal-senggal, "Di potret pun tidak akan dimuat. Aku akan pinjam sketsa kalian punya saja. Akan ku copy seberapa banyak yang kau ingin." Solihin berjanji, lalu berdiri diam, memperhatikan Maria yang menyandar ke salah satu tiang koridor di luar kamar mayat. Tampak jelas, gadis itu sedang berusaha mengatur nafas serta peredaran darahnya yang mendadak kacau balau. Solihin diam-diam merasa iba. Namun, dengan sengaja ia justru berkata setengah mengolok-ngolok, "Kemana kau ingin ku gendong?" "Benar saja." Maria meluruskan tegaknya seketika. Lantas dengan wajah masam ia berkata cemberut, "Dengan tanganmu yang suka jeli itu." "Terima kasih Sersan. Tetapi kalau memang masih mau membantu, tolong deh aku dipertemukan dengan dokter yang membedah mayat tadi." "Bagus. Dengan begitu kau akan segera memperoleh apa yang tadi telah kujanjikan di telepon. Ayolah. Informasi eksklusif?" tanya Maria sambil berjalan mengikuti. "Sangat eksklusif bila dimuat. Kujamin majalah kalian akan laku keras
Semangat Maria kembali dengan cepat. Tampaknya menarik. Pasti, Solihin manggut-manggut meyakinkan. Tetapi sebagai informasi pembuka, aku akan memberitahu sesuatu. Tadi sebelum meninggalkan kantor, aku bertemu seorang rekan sejawat dari resort Gubang. Ia menyempatkan singgah dalam perjalanan tugas ke Bandung. Biasa, untuk saling tukar informasi. Dan tahu apa yang kuperoleh Maria? Mereka menemukan sebuah mobil misterius terbakar di dasar jurang sekitar kampung Ciberem. Misteriusnya, sambil belok kiri di pertigaan koridor berikut, Solihin menjelaskan, seumpama mobil itu terjerumus, pasti ada penumpang, paling tidak pengemudi, entah itu terbakar atau sebelumnya sempat melompat keluar. Tetapi setelah diperiksa dengan cermat, sama sekali tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pada dua kemungkinan itu. Lebih menarik lagi, mobil tersebut tidak dilengkapi plat nomor. Pasti mobil curian, gumam Maria. Seraya menduga-duga kemana arah cerita Solihin. Mobil curian. Maria tidak akan dibuang begitu saja tanpa lebih dulu mempreteli perlengkapannya yang berharga dan laku dijual. Biarkan aku menebak. Maria menukas. Mobil itu dijerumuskan untuk menutupi sesuatu. Begitu pula dugaan kami. Solihin mengangguk sependapat. Nah, dapat menangkapkan arah pembicaraanku sekarang. Aku percaya kau pasti sudah pergi ke lokasi mayat itu ditemukan. Maria seketika teringat pada jejak-jejak ban mobil yang ia lihat. Ia pun sudah mempelajari berkat laporan penemuan mayat yang diperlihatkan oleh Letnan II Harsoyo. Dalam berkas itu dicantumkan bahwa dokter pemeriksa mayat di tempat kejadian menyatakan dengan yakin bahwa korban diperkirakan meninggal antara pukul 1 dan pukul 2 dini hari. Mobil misterius itu, gumam Maria, pukul berapa ditemukan? Menurut penduduk setempat sekitar pukul 2 dini hari, Solihin memberitahu, tetapi tidak lebih dari pukul setengah 3. Mungkinkah? Solihin tak sabar juga akhirnya. Ia langsung memotong dengan bernafsu. Bukan lagi mungkin Maria, aku malah merasa pasti ada dua petunjuk yang menguatkan. Pertama, jarak tempuh berkendaraan dari Jayagiri ke Cilimus, apalagi pada dini hari, tidak akan lebih dari 1/4 jam. Petunjuk lainnya, wajah yang dipermak, pakaian, pasti juga plus surat-surat pengenal dipreteli. Berikutnya mobil, pasti mobil milik korban dan si pembunuh tidak berniat memiliki. Karena jika hanya sekedar untuk menghilangkan jejak, masih banyak cara yang dapat ditempuh. Tidak harus dengan membakarnya, apalagi itu adalah sebuah mobil mewah, pakai AC dan telepon segala. Baiklah. Maria manggut-manggut. Misalkan itu benar mobil milik si terbunuh dan bisa dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui siapa. Lantas, apa maksud Sersan tadi menyebut semua itu sebagai informasi pembuka? Karena Maria, Solihin menjawab dengan suara dalam. Orang yang kita hadapi tampaknya bukan hanya punya otak. Dia bukan sekedar pembunuh biasa. Maksud Sersan? Persiapkan saja catatanmu. Solihin menurunkan tekanan suaranya. Kita sudah sampai. Tanpa disadari Maria, rupanya mereka sudah tiba di tempat yang tuju, bagian bedah forensik. Setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk, mereka berdua langsung berhadapan dengan seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Posturnya gemuk, dengan rambut beruban dan wajah tampak seperti orang baru bangun dari mimpi buruk. Lusuh dan tidak ramah. Duduk santai di belakang meja sambil menikmati sesuatu yang ia kunyah-kunyah dalam mulutnya. Kau lagi Sersan? Ia menyambut dengan suara berat. Apa ada yang masih kurang pada keteranganku tadi? Lebih dari cukup Dr. Johan, jawab Solihin disertai seringai lebar. Hanya saja aku khawatir salah menjelaskan pada temanku ini.
Maria kemudian diperkenalkan. Jabatan tangan yang ia terima ternyata lembut dan hangat. Begitu pula kata-kata yang keluar dari celah-celah bibir tebal tuan rumah. Andai saja setiap hari ada gadis semolek Nona mau bermurah hati mengunjungi padang pembantaianku ini. Ayo silakan duduk, rileks saja. Mana bisa Maria rileks, karena pintu tempat ke ruangan sebelah dalam keadaan setengah terbuka. Memang dari tempat Maria duduk tidak terlihat apa-apa, kecuali lantai yang tampak balas menatap dengan pandangan dingin. Namun dari pintu itu tercium bau keras formalin, dan mengingat siapa tuan rumahnya, pastilah yang di balik pintu itu ruang bedah mayat. Sialnya lagi, sewaktu memalingkan muka dari pintu setengah terbuka itu, ekor mata Maria secara tidak sengaja memandang ke sebuah piring di atas meja. Di piring itu terhidang sesuatu yang memberitahu apa yang tadi ia lihat sedang dikunyah tuan rumah dengan nikmat. Tampak jelas beberapa potong daging bakar dengan bumbu saus kental berwarna merah darah. Dokter Johan rupanya menangkap arah lirikan ekor mata tamunya. Namun sebagai tuan rumah yang baik, piring itu ia dorongkan lebih dekat ke depan Solihin dan Maria sambil berkata gembira, "Jangan khawatir, aku tidak menyimpan oven di dalam sana." Ia gerakan dagu ke arah pintu ruang bedah. "Ini barusan dikirim dari restoran Jepang langgananku. Silakan dicoba, enak kok." Solihin menanggapi dengan seringnya lebar. Maria dengan suara setengah menggigil, "Terima kasih." Karena tidak ada yang menyentuh, Dokter Johan menarik kembali piring itu di dekatnya. Dengan pisau, ia kerat sepotong daging. "Tak baik dibiarkan dingin," katanya kalem. Dan kalem pula, keratan dimaksud ia selipkan ke mulut dengan mempergunakan garpu. Lalu, seraya mengunyah nikmat ia bergumam ceria, "Nah, apa yang bisa ku bantu, Nona?" Karena wajah Maria tampak seperti tidak enak badan, Solihin segera memaklumi. Sersan polisi itu batuk-batuk kecil sebentar, lantas mengambil inisiatif. "Begini dokter, seperti tadi kukatakan, dengan pembicaraan santai pun berlangsunglah diseling jumlah istilah kedokteran forensik yang oleh Maria beberapa kali minta dieja atau diulangi tuan rumah, agar Maria tidak sampai salah tulis. Buntut dari pembicaraan akhirnya tiba juga pada urusan senjata yang dipergunakan oleh si pembunuh. Disitulah sikap santai Dokter Johan menghilang perlahan-lahan. "Bagian yang ini, Nona, terus terang sifatnya, off the record," ia berkata dengan wajah serius. "Argumentasinya?" tanya Maria. Tidak mau langsung main terima begitu saja. Bila dimuat oleh media cetak, masyarakat umum akan terganggu, dan aku akan dijagal bukan lagi sebagai penjaga. Maria terpaksa menyerah. "Aku siap mendengar, dokter." "Apa yang kami perkirakan semula ternyata keliru," Dokter Johan berkata dengan wajah murung. "Alat yang dipergunakan mencacah wajah dan merobek lambung korban bukanlah senjata tajam biasa atau sudah umum dikenal, melainkan semacam cakar." "Cakar? Apa maksud dokter? Anjing-anjing itu?" "Memang ada kemiripannya, hanya yang ini berlipat ganda lebih besar dan lebih tajam dari cakar anjing, dengan kemampuan merobek atau merenggut bertenaga luar biasa kuat. Apa atau siapapun pemilik cakar mengerikan itu, Nona, satu hal kami merasa pasti, bukan anjing-anjing itu, melainkan si pembunuhlah yang telah mengambil jantung korban." Sebagaimana dugaan Letnan Harsoyo, pikir Maria, untuk apa? Letnan itu menjawab dengan seloroh, "Dipakai jimat barangkali." Maria tidak bisa menahan diri, mengajukan pertanyaan yang sama pada Dokter Johan. "Untuk diapakan, dokter?" Wajah yang ditanya tampak bertambah murung, dan nada suaranya sungguh-sungguh sewaktu ia berujar getir. "Andai kata kami tahu, Nona." Menarik nafas panjang sejenak, ia kemudian meneruskan,
pernah dengar tentang penganut ilmu hitam yang memakan bagian tertentu dari tubuh sesama manusia untuk melengkapi sebuah upacara ritual? Maria diam. Kerongkongannya seperti tersumbat. Itulah yang kumaksudkan tadi, Maria. Terdengar Solihin bergumam lirih. Pemuja setan. Dari arah pintu ruang bedah, bau formalin tercium semakin keras. Bau yang sangat tajam dan menusuk. Malam sudah mulai jatuh ketika Maria ke Jayagiri. Ronald sendiri yang membukakan pintu dan langsung menyambut Maria dengan pelukan hangat. Aku senang kau kembali, Maria. Bukan ke rumahmu yang di kota. Pelukan hangat dan ucapan Ronald tersebut membuat jantung Maria bergetar. Sebagai respon, ia mencium wajah serta bibir dan Ronald sepuas hati. Sampai Maria tidak tahan sendiri lantas berbisik mesra di telinga. Katakanlah sayangku, bahwa kau mencintaiku, atau angkatlah aku ke tempat tidur. Ronald mengambil pilihan kedua, di mana kata-kata cintanya hanyalah sebuah simbol semu atau sekedar bumbu pelengkap cita rasa saja. Maria tidak berani, bahkan juga merasa tidak berhak menuntut, karena Ronald memang mampu mengimbangi tuntutan itu dengan cara Ronald sendiri. Terbukti ketika erosi mental yang sampai mengguncang kepercayaan diri Maria sepanjang hari itu dengan segera sudah melebur bersama sensasi demi sensasi yang masih saja membuat Maria terpesona. Maria menunggu sampai pesona tersebut meninggalkan dirinya perlahan-lahan. Baru kemudian ia mendesah hati-hati. Ronald menggeliat di bawah selimut. Bagaimana kau mendadak bisa? Ronald sempat terdiam, agak kaget dengan pertanyaan yang di luar sangkaan itu. Maria sendiri sudah berminta maaf dan menarik kembali pertanyaannya. Namun Ronald sudah keburu membuka mulut. Apakah itu penting? Jadinya Maria terus. Penting benar sih tidak. Tetapi karena lompatanmu begitu jauh dan tiba-tiba pula, mau tidak mau membuat diriku bertanya-tanya. Diam lagi. Kemudian, berkat kau juga Maria. Maria tertawa kecut. Kau tahu sendiri ketika kita melakukan yang pertama kali. Ronald, bagaimana aku telah berusaha keras untuk mendorongmu, dan bagaimana ketika pada akhirnya kau sampai. Ternyata kau memanipulasi situasinya. Pada waktu itu memang betul. Namun setelahnya Maria, aku begitu menyesal. Lalu aku mencambuk diriku sendiri dengan apa yang selalu kau ingatkan, bahwa jika aku ingin berubah, perubahan itu harus datang dari dalam diriku sendiri. Bukan perjuangan yang mudah, tetapi hasilnya kau sudah tahu sendiri. Sederhana itu. Maria bergumam tak puas. Benar, saut Ronald dengan suara setengah mengantuk. Sesederhana itu. Setengah tidak sadar. Maria langsung menceletuk. Aku tidak percaya. Dalam rebahnya, sepasang kelopak mata Ronald yang sudah mengantuk ingin tidur serempak membuka nyalang. Bukan memandang ke arah Maria, melainkan ke langit-langit kamar tidur. Seperti tadi, Maria diam-diam menyesali ucapannya yang lepas kendali. Ia menggeser posisi rebahannya menghadap ke arah Ronald. Pada waktu bersamaan, Ronald kebetulan berbuat hal yang sama pula. Dengan pasang mata mereka, mau tidak mau saling beradu tidak terelakkan. Maria dengan sorot mata menyesal, Ronald dengan sorot mata lurus menghunjam. Sementara Maria terpaksa menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang mendadak kering. Bibir Ronald perlahan-lahan menguratkan senyuman tipis, senyum beri bermakna. Masih ingat ketika Pak Jayus memutuskan pindah dan menetap di Jakarta sebagai distributor sayur mayur yang kita pasok? Maria manggut saja karena perasaannya mendadak tidak menentu. Pada waktu itu, Ronald melanjutkan. Dia bilang aku sudah belajar lebih dari cukup, sehingga dia yakin betul aku cukup mampu menggantikan tempatnya. Aku sempat mengajukan keberatan bukan? Lagi Maria manggut-manggut.
tetapi sudah mulai menanggap kemana arah pembicaraan Ronald. Maria ingat betul bagaimana Ronald memprotes keras waktu Maria menerima usul Jayusman begitu saja. Ronald mengatakan bahwa Maria telah berlaku ceroboh tanpa memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Maklum, Ronald belum lama memasuki kehidupan Maria. Maria belum tahu sejauh mana loyalitas Ronald. Padahal yang dipertaruhkan Maria adalah usaha yang telah dijalani turun-temurun, menyangkut modal yang bukan sedikit pula. Tangisan Maria ketika itu sederhana dan pendek saja. Kepercayaan Ronald adalah kunci menuju sukses. Kini Maria terdengar gumam lembut Ronald di sebelahnya. Perkenankan aku mengutip kata-kata mutiaramu itu dengan komposisi yang sedikit berbeda. Ronald berhenti sejenak, memberi kesempatan pada Maria untuk mencamkan apa yang akan ia ucapkan. Kepercayaan Maria, Ronald berkata, adalah kunci menuju kebahagiaan. Marialah yang terdiam sekarang. Tetapi tidak ada nada kemenangan dalam suara Ronald sewaktu ia kemudian berujar lembut. Sudah waktunya tidur, Maria. Bibir Maria dikecup, lembut juga. Bermimpilah yang indah. Ronald kembali menelentang di bawah selimut. Sepasang kelopak matanya dengan segera sudah mengatup kian rapat. Dan beberapa saat berikutnya, Ronald sudah mendengkur, enak dan pulas. Kelelahan fisik sebenarnya sudah membujuk Maria agar segera mengikuti jejak Ronald. Tetapi pikiran menolak. Bagaimanapun kelopak mata dipejam-pejamkan, toh akhirnya terbuka juga. Menoleh ke samping, Maria sempat iri pada Ronald yang begitu cepat tertidur. Nyenyak pula lagi. Maria bergeser sedikit untuk dapat menggapai tombol lampu meja di sebelah tempat tidur. Nyalanya diperbesar sedikit, cukup untuk memuaskan hati Maria dapat memperhatikan wajah lelaki yang dicintainya itu. Beberapa saat lamanya Maria setengah reba dengan salah satu siku terlipat di permukaan kasur. Inilah pertama kali ia memperhatikan wajah Ronald sebegitu dekat dengan leluasa. Lantas kini mengerti mengapa dagu, tulang pipi maupun tulang hidung Ronald tampak kokoh dan memperlihatkan lambang kejantanan. Kan tetapi telinganya sedikit kecil dibanding telinga umumnya lelaki seusia dia sepostur Ronald. Lalu kulit wajah, alis serta bulu mata, dan terutama garis-garis bibir Ronald sedemikian halusnya sehingga tampak begitu feminim. Sungguh sebuah kontradiksi unik yang justru membuat wajah Ronald memancarkan daya tarik seksual tersendiri. Dari apa yang sudah dialami Maria sendiri, serta mengingat siapa Ronald sebelumnya, kiranya daya tarik Ronald itu telah menebar benih-benih birahi di dua arah, dengan atau tanpa disadari oleh Ronald sendiri. Ya, pada wanita sekaligus juga pada kaum pria, khususnya pria berdarah homo. Maria mengecup kehalusan pipi dan bibir Ronald dengan penuh kasih, dan tanpa mengusik sang kekasih tercinta dari tidurnya yang demikian pulas. Cahaya lampu meja ia kecilkan seperti semula dan kembali mencoba untuk tidur. Gagal lagi. Pikiran Maria masih terus menolak. Memang benar, sebelum tidur Ronald memperlihatkan sikap yang sedemikian manis dan mesra. Tetapi sorot matanya yang lurus menghujam sebelum itu masih saja mengganggu Maria. Selama ini Ronald tidak pernah menatap Maria seperti itu. Jangankan dengan sorot menghujam, menatap lurus dan terang-terangan pun Ronald tampak segan. Kalaupun pada akhirnya ia punya keberanian, di balik sorot mata Ronald tersembunyi dua hal saja: persahabatan yang tulus, lalu sesekali yang membuat Maria sering rikuh perasaan hormat. Namun hari ini sudah dua kali Ronald menatap Maria dengan lebih berani, lebih terang-terangan. Pertama, ketika mereka mengobrol di dekat tungku pendiangan. Sorot mata Ronald pada dini hari itu menghujamkan birahi yang langsung membangkitkan gairah Maria dengan hebat. Tetapi yang barusan terasakan benar menimbulkan akibat lain yang sangat jauh bertolak belakang. Apa yang dilihat Maria tak ubahnya sepasang mata yang mengintai dari balik kegelapan, di mana kita terperangkap, menghujamkan kemarahan yang sangat dari sang angkara murka yang siap untuk menerkam, lalu mencabik-cabik dengan buasnya.
Sorot mata Ronald yang barusan itu tampak begitu asing dan menakutkan. Di mana letak kekalahan yang telah diperbuat Maria sehingga pengaruhnya sedemikian besar terhadap Ronald? Apakah pada pertanyaan itu sendiri atau cara mengucapkannya? Oh, Maria yang malang dan tak tahu diri. Ronald sudah melimpahi dirimu mimpi-mimpi indah dan sensasional. Ronald pun telah berubah, bahkan jauh lebih apa yang kau harapkan dan apa yang kau berikan padanya sebagai ucapan terima kasih. Melukai hatinya dengan ucapan yang seenak perut pula. Aku tak percaya. Jelas sudah, bukan hanya Maria, Ronald pun punya ego. Tetapi baiklah, untuk menjaga agar segala sesuatu tetap berjalan dengan baik dan benar tanpa mempersoalkan ego siapa yang lebih tinggi, Maria akan mengalah. Cukuplah sudah, pengalaman pahitnya selama ini gara-gara mempertahankan ego sendiri. Hatinya pun sudah cukup terluka setelah ia ditinggalkan oleh Parman, menyusul kemudian Effendi, dan untuk saat ini dan semoga seterusnya, Maria berjanji pada diri sendiri, Ronald adalah satu-satunya dan segala-galanya. Bila Ronald pun akhirnya pergi pula, bukan hanya akan terluka saja, Maria juga akan habis. Dan mumpung masih hidup, belum tamat, dan masih ada yang bisa dinikmati, tidurlah sekarang. Begitu bangun besok pagi, kelopak mata Maria memberat dan terus saja memberat. Dari alam nyata ke alam mimpi, sesuatu terdengar bergerak di sekitar Maria. Suara langkah kaki mundar-mandir disertai desahan-desahan nafas berat yang aneh dan menakutkan. Juga terdengar suara pintu, entah di mana, dibuka lalu ditutupkan oleh seseorang. Dengan mata masih terasa memberat, tangan kiri Maria meraba-raba ke sebelahnya, seraya berbisik-bisik cemas. Ronald, bangunlah, Ronald. Apakah juga mendengar? Tidak ada sosok tubuh yang tersentuh oleh jari jemari tangan Maria. Apa yang tersentuh ketika ia meraba dan meraba lagi hanyalah spray yang terasa kusut dan dingin. Kelopak mata Maria pun lantas membuka takut-takut, menoleh ke samping. Kasur di sebelahnya memang dalam keadaan kosong. Bingung dan semakin takut, Maria memanggil dengan suara tertahan di tenggorokan. Ronald, kemana kau Ronald? Sepi. Tidak ada sautan dari Ronald. Bahkan suara aneh tadi pun mendadak hilang begitu saja. Tidak terdengar apapun, terkecuali desahan nafas Maria sendiri yang keluar dengan susah payah, sehingga Maria jadinya terengah-engah. Oh, pasti Maria telah bermimpi dan Ronald pasti masih berbaring di sebelahnya dalam tidur yang pulas. Kalau tidak percaya, bangunlah sekarang juga. Maria bangun dan lihat. Namun ketika Maria berusaha untuk bangkit, sekujur tubuhnya terasa sangat lemas, luar biasa lemas. Seolah-olah ia seperti mengalami kelumpuhan total yang datangnya sangat tiba-tiba. Hal yang sedemikian itu biasa terjadi pada orang yang sedang mimpi tenggelam dalam lautan mimpi buruk, dan mimpi Maria sedemikian buruknya. Coba saja, di tengah suasana sepi yang menekan dan semakin menekan itu, telinga Maria seakan menangkap suara bisikan sayup-sayup. Sampai, tidurlah Maria, tidurlah. Tidak, aku tidak mau. Maria merintihkan penolakan. Aku harus terjaga sekarang juga, harus. Aku bilang tidur Maria, ini adalah perintah. Ayo Maria, tidurlah. Bisikan sayup itu sepertinya suara bisikan Ronald, suara yang mengandung daya hipnotis dan membuat Maria tidak kuasa menolak. Terbukti kelopak matanya kembali memberat dan semakin berat saja. Yang aneh, alam bawah sadar Maria masih tetap berfungsi. Alam bawah sadarnya terus saja terjaga bersama waktu yang juga terus berjalan, tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Alam bawah sadar itu sepertinya menunggu, entah apa yang ditunggu. Maria tidak tahu, bahkan juga tidak mampu untuk memikirkannya. Yang pasti menunggu, dan saat-saat menunggu yang semacam itu tidak hanya terasa sangat membingungkan serta melelahkan, tetapi juga menakutkan. Erwin Gautama
meninggalkan hotel pemberdayaan dengan perasaan gembira sekaligus tak sabar. Peragaan tunggal rancangan-rancangan terbarunya yang disangkutkan di lobi hotel terkemuka itu berjalan lancar, malah dibilang sukses. Dari sekitar 50-an model busana yang ia lempar ke panggung, lebih dari 2/3-nya langsung terjual atau dipesan, baik oleh pemakai perorangan maupun oleh pelanggan yang biasa mengambil dalam partai besar. Aksesoris pelengkap, jangan ditanya lagi. Erwin benar-benar kehabisan stok, tetapi para pelanggan bersedia menunggu. Untuk semua itu, sesuai penunjukan terpaksa harus menyediakan waktu luang 1 jam untuk bermanis-manis muka di hadapan para pelanggan setia, terutama Ibu Wali Kota. Bung Erwin kan tahu sendiri bagaimana si Mia. 6 model yang tadi diambil si bungsu itu paling banter, dalam 1-2 minggu akan habis terpakai. Setelahnya dia pasti akan ribut lagi. Maka, padahal betapa sudah tidak sabarnya Erwin untuk segera angkat kaki dari hadapan mereka semua. Untungnya dalih kelelahan fisik dapat mereka terima dengan penuh pengertian. Kecuali Leonardo, peragawan andalannya untuk busana-busana pria eksklusif malam itu, terus saja menempel Erwin, bahkan sampai ke tempat parkir. Aku tahu kau masih dalam kondisi fit, anak muda kelahiran Maluku yang berpostur gagah itu berkata mendesak. Kau sendiri tadi sudah bilang oke, dan aku sudah memesan kamar. Batalkan sajalah, Leon. Erwin mengusulkan besok-besok toh masih bisa. Menunggu lebih lama lagi, Erwin, aku bisa gila. Kau begitu sibuk oleh koleksi-koleksi terbarumu, sehingga kau melupakan bahwa sudah 2 minggu kita tidak tidur bersama. Ayolah kekasih, kita masuk lagi ke dalam. 1 jam saja pun jadilah. Erwin memutar kunci kontak mobilnya dengan tak acuh. Maaf Leon, aku 1/4 jam. Erwin tertawa mendengarnya. 1/4 jam? Apa maksudmu? Kau akan langsung menembak bahkan sebelum celanaku dilepas, ha? Aduh Erwin, kumohon. Suara Leonardo terdengar bergemetar. Erwin mengeluarkan kendaraannya dari blok parkir, tetapi Leonardo masih saja menempel di sebelah luar sambil menuduh. Kau ada janji dengan pacarmu yang lainnya? Pasti itulah sebabnya. Erwin sempat tertegun, namun mobil terasa saja ia jalankan menuju ke gerbang parkir, dan di belakangnya terdengar jeritan marah Leonardo. Terkutuklah kau Erwin, dimakan setanlah engkau hendaknya. Penjaga parkir menerima kartu yang disodorkan Erwin seraya menggeleng-geleng prihatin. Maaf om, ia mengumamkan komentar. Ucapan teman Anda itu sungguh berbahaya. Erwin menjawab dengan senyuman, biarkan saja. Tetapi om, dimakan setan. Si penjaga parkir tidak meneruskan omongannya. Bila Erwin sudah berlalu ke jalan raya, si penjaga parkir ganti menoleh ke laki-laki satunya lagi, yang tampak mondar-mandir dengan tinju terkepal, disertai sumpah serapah. Haram jada terkutuk. Apa dia pikir aku sudi dikhianati begitu saja? Biarlah setan jadi saksiku. Si penjaga parkir mengerut dada, seraya berucap khawatir. Astagfirullah. Erwin terus berpacu menembus kegelapan malam dengan sedikit penyesalan mengurat dalam hati. Tidak seharusnya ia berlaku sekasar itu pada Leonardo, karena Leonardo adalah peragawan favoritnya. Dalam kondisi bagaimanapun, Leonardo senantiasa tampil antusias dan penuh kepercayaan diri. Pernah karena kurang menjaga kondisi, sakit mah, anak itu kambuh 1/2 jam menjelang naik panggung. Erwin sudah menyarankan Leonardo supaya pulang ke rumah, beristirahat. Masih ada peragawan lain yang diharapkan dapat menggantikan tempatnya. Sementara honorarium Leonardo tetap akan dibayar penuh. Akan tetapi Leonardo menolak. Aku tidak mau mengecewakan pelanggan-pelangganmu, ia berkata teguh. Beri aku tempo beberapa menit. Dan dengan sedikit pulasan kosmetik untuk menutupi kepucatan wajahnya, waktu itu Leonardo benar-benar tampil gemilang. 5 jenis busana yang diperagakannya langsung terjual habis.
Leonardo juga punya potensi. Bagaimana kalau pola peragaan kau rubah begini? Selama beberapa bulan terakhir, Erwin sudah memantau bakat terpendam anak itu sebagai manajer pemasaran. Tampak Leonardo bakal mampu menggantikan atau paling tidak mendampingi Pardomuan Sianipar yang belakangan ini konsentrasinya semakin terpecah dua pada pekerjaan dan agaknya sudah malah lebih tercurah pada sang istri yang terus-menerus keluar masuk rumah sakit untuk menjalani cuci darah. Aku senang dan siap menerima penawaranmu itu. Leonardo menanggapi positif gambaran Erwin untuk mengorbitkannya ke masa depan yang lebih menjamin. Tetapi ketahuilah, yang sesungguhnya lebih kutunggu-tunggu adalah kapan kau akan mengajakku hidup serumah. Itu salah satu lagi kekurangan Leonardo, masih tidak mau memahami bahwa Erwin tidak bersedia terikat dan hidup bersama dengan orang yang tidak dicintainya. Padahal Erwin sudah beberapa kali memberitahu dengan terus terang, aku pernah jatuh cinta. Dan itulah adalah yang pertama, namun juga sekaligus yang terakhir. Orang lain boleh saja geleng-geleng kepala, namun bagaimanapun Antonius telah mengecewakannya. Antonius masih saja satu-satunya kekasih yang mampu melumpuhkan hati Erwin sampai terlukai tak berdaya. Dipukuli sampai terluka pun oleh Antonius yang memang emosional dan ringan tangan itu, Erwin tetap sabar dan setia. Asal lelaki yang satu itu tidak meninggalkannya. Dan ketika atau pada akhirnya Antonius pergi juga, Erwin tidak menyalahkan. Yang disalahkan Erwin tetap dirinya sendiri. Dialah yang membawa Ronald ke pesta tahunan yang menyakitkan itu. Suatu hari, mobil Erwin mogok mendadak. Kebetulan ada bengkel yang letaknya berdekatan. Di sanalah Erwin pertama kali berkenalan dengan Ronald. Dan dengan matanya yang jeli, ia langsung mengetahui bahwa si anak pemilik bengkel ternyata berdarah homo seperti dirinya. Tidak tega melihat anak berpenampilan lembut dan manis itu harus berkubang di kolong mobil dengan sekujur tubuh dikotori minyak pelumas bercampur debu. Erwin kemudian mengajak Ronald ikut hadir dalam pesta topeng yang diadakan sekali dalam setahun oleh kelompok mereka. Maksudnya untuk diperkenalkan pada seseorang pengusaha karoseri yang memang sedang mencari seorang gay pemula sebagai nyamikan penyegar. Tak taunya ketika semua topeng dibuka oleh masing-masing pasangan, melantai Ronald justru berhadapan dengan Antonius. Dan semenjak hari itu, Antonius tidak pernah lagi melepaskan Erwin lah yang kemudian tersingkir bersama penyesalan yang tak kunjung habis. Sesekali Erwin memang masih didatangi Antonius, tetapi setelah menyadari kedatangan Antonius itu hanya sebagai pelarian akibat bentrok dengan kekasih barunya, Erwin dengan berat hati mengambil keputusan. Aku mencintaimu Anton, dan selamanya akan tetap begitu. Ia berkata pada kekasihnya. Namun tidak berarti aku bersedia dijadikan lubang pelampiasan sementara saja. Pergilah Anton, dan kapan kau ingin menemuiku lagi, camkan dalam hatimu bahwa kedatanganmu itu nanti harus untuk selama-lamanya. Erwin menerobos lampu merah di perempatan Jalan Cipaganti. Dengan tak sabar ia sudah semakin dekat ke rumah, semakin dekat dengan Antonius tercinta. Rasanya Erwin bagaikan bermimpi ketika di tengah pertunjukan tadi ada telepon untuknya. Semula ia sempat mengomel setelah mengetahui bahwa si penelpon adalah Mang Kurdi, pelayannya. Tetapi sebelum Erwin memutuskan hubungan telepon, suara Mang Kurdi mendadak digantikan oleh suara orang lain. Halo sayangku, pulanglah segera, aku tidak akan menunggu. Hanya satu orang yang berani mengganggu Erwin yang lagi sibuk dengan bisnis dan main perintah pula. Dan itu benar-benar suara Antonius. Suara yang serak-serak kasar yang tidak akan pernah hilang dari sanubari Erwin. Suara yang seakan berdaya magis dan sering membuat Erwin lumpuh tak berdaya. Di belakang panggung pun, Erwin sempat terpesona 1-2 detik. Sampai ada seorang entah siapa menegurnya dengan berseloroh. Ada hantu lewat om. Tapi setelah memenangkan deburan jantung dengan susah payah, barulah Erwin sanggup menjawab. Itu pun dengan suara lemah, patah-patah. Anton, setelah sekian tahun, apa yang
Kau pasti sudah tahu mengapa, Erwinku terkasih. Oh iya. Sudah beberapa bulan ini kau tidak kelihatan di klub kita. Aku dengar dia meninggalkanmu. Untuk selamanya, Erwin. Untuk selamanya. Kau paham bukan? Erwin memang sudah mendengar keputusan Ronald untuk meninggalkan dunia mereka. Terapi yang dijalani Ronald bahkan sering jadi bahan pergunjingan. Kebanyakan menertawakan, tetapi 1-2 orang sempat dibuat berpikir-pikir. Untuk siapa yang selama-lamanya itu Anton? Erwin bertanya ingin kepastian. Untukmu sayangku. Dan bila kau nanti pulang, kau tidak akan pernah lagi melihat aku pergi pada yang lain. Erwin percaya. Sepenuhnya percaya. Kata demi kata, memang kalimat dan cara Antonius mengutarakannya terdengar agak aneh. Masih tetap romantis. Tetapi bukanlah kebiasaan Antonius beraneh-aneh. Pasti dikarenakan hatinya yang dibuat sangat terluka oleh Ronald, pikir Erwin. Sambil diam-diam merasa iba, lantas membatin. Mungkin hatinya belum sepenuhnya kembali, tetapi lambat laun, sebagian yang belum kembali itu akan kurai sedikit demi sedikit. Yang penting, Erwin, kau masih di sini? Anton, loh, aku kira kau sudah dalam perjalanan. Erwin tersenyum. Sebentar lagi, Anton, sebentar lagi. Aku masih. Dengan hati-hati dan kata-kata terpilih, Erwin menjelaskan situasi yang ia hadapi dan memohon dengan sangat agar Antonius mau mengerti. Yang penting kau pulang, jawab Antonius datar. Pasti. Dan Anton? Hah? Begitu Mang Kurdi selesai menyuguhi minuman, bilang dia supaya langsung pergi tidur, supaya kita. Antonius tertawa serak. Aku kira saat ini dia malah sudah terbang ke dalam mimpi. Erwin membelokkan mobilnya memasuki halaman sebuah rumah mewah bertingkat di kawasan perumahan elit Cium Belit. Pintu gerbang rupanya dibiarkan dalam keadaan terbuka karena Mang Kurdi tahu dia bakal segera pulang. Tetapi di halaman rumah tidak tampak adanya mobil. Pastilah Antonius datang pakai taksi, pikir Erwin sambil memperhatikan rumahnya yang tampak sepi-sepi saja dari luar. Tetapi lampu ruang tamu terang benderang. Tidak ada seorang pun di dalam ketika Erwin membuka pintu, yang juga rupanya dibiarkan tidak terkunci. Namun tanda-tanda kehidupan masih saja tidak kelihatan. Walaupun Erwin sudah masuk dan menyalakan lampu ruang tengah, Erwin berjalan menuju pintu kamar tidur yang tertutup. Menduga Antonius pasti menunggunya di situ dengan maksud membuat surprise langsung di tempat tidur. Belum juga sampai ke pintu yang ditujunya, telinga Erwin tahu-tahu menangkap suara bisikan serak. Terdengar seperti sayup, namun cukup jelas di telinga. Aku di sini, Erwin. Erwin menoleh ke pintu kamar berseberangan, pintu kamar kerjanya. Dari mana suara itu terdengar, tampak sedikit terbuka. Suasana di dalam tampak remang-remang. Rupanya lampu utama tidak dinyalakan. Jika bukan lampu duduk, pastilah yang dinyalakan oleh Antonius lampu bias meja kerja. Pernah Antonius merebahkan lalu meniduri Erwin di atas meja berlapis kaca hias itu. Tetapi ketika kemudian kacanya pecah, mereka lalu pindah ke lantai. Agaknya Antonius ingin bernostalgia. Dengan jantung berdebar hangat, Erwin melangkah masuk ke ruangan yang remang-remang itu. Memang benar, lampu biasalah yang menyala, cahayanya yang redup menerangi kursi-kursi kerja bersok tinggi. Dia sandaran kursi, mana tampak lengan-lengan telanjang seseorang yang duduk diam-diam tanpa bergerak. Apa pula maksud Antonius? Erwin berjalan mendekati kursi yang posisinya membelakangi pintu itu. Anton. Kursi kerja berputar perlahan-lahan. Sosok yang menempatinya tempat duduk dengan kaku. Bias lampu yang kini membelakangi sosok itu menimbulkan sinar misterius dan terasa agak mencekam. Tapi lampu ruang tengah yang menerobos masuk lewat pintu yang barusan dibuka lebih besar oleh Erwin memperlihatkan dengan jelas sosok tersebut, termasuk seringannya yang tipis namun kejam. Erwin tersentak. Terlebih lagi setelah mengenali sosok siapa yang menunggu di hadapannya. Ya ampun, Erwin bergumam tersedak. Kau adalah... Sayang, Erwin terlambat.
nun jauh lebih ke utara Cimbeluit, yakni di wilayah berbukit-bukit Jayagiri. Penungguan yang melelahkan itu semakin mendekati akhirnya juga. Maria sama sekali tidak tahu entah berapa lama waktu menunggu tersebut sudah berjalan ketika suara-suara tadi kembali terdengar mengisi suasana sunyi sepi di sekitarnya. Ada langkah-langkah kaki mendatangi, langkah yang seperti gerusak-gerusuk. Desahan-desahan nafas berat itu pun muncul lagi, yang kali ini terdengar seperti terengah-engah. Lalu terasakan benar adanya sesuatu yang bergerak di dekat Maria. Sedemikian dekatnya sehingga nafas sesuatu itu terasa menyapu wajahnya. Sapuan nafas yang begitu dingin menusuk melumpuhkan. Antara sadar dan tidak, Maria terkejut dan mencoba membuka kelopak mata, namun tidak berhasil. Sementara alam bawah sadarnya dengan ngeri menyadari bahwa sesuatu itu perlahan-lahan kemudian duduk diam, mengawasi dirinya dengan sorot mata buas, sorot mata yang haus darah. Maria berjuang keras untuk bangun, dan sia-sia. Sekujur tubuhnya kembali mengalami kelumpuhan total. Namun toh rasa cukup untuk merasakan sadar adanya tangan yang merayap lalu menggerayangi lambungnya. Tangan kekar yang sedingin es. Tangan itu kesat, berlipat-lipat dengan jari jemari melengkung berujung runcing tajam. Jari jemari mengerikan itu mengurat pelan, menggores-gores seolah ingin memastikan sesuatu. Lantas dengan sebuah renggutan kejam dan dengan tiba-tiba jantung Maria pun lenyap sudah. Yang aneh, Maria tidak langsung mati. Maria masih bernafas dan terus bernafas. Malah entah bagaimana, sepasang matanya mampu terbuka membelalak lebar, melihat muncratnya darah merah segar. Darah yang kemudian mengalir sangat deras dan menggenang kemana-mana. Teror mengerikan itu diakhiri oleh goncangan-goncangan keras pada bahu dan lengan Maria yang pelan-pelan membuatnya terjaga dari tidur yang sangat melelahkan. Kelopak mata Maria membuka lebar dan melihat Ronald yang tengah mengawasi dengan pandangan cemas. Suara Ronald pun terdengar begitu khawatir. "Kau baik-baik saja, Maria?" Maria menggeliat di bawah selimut, lantas dengan nafas masih tersenggal-senggal balik bertanya tidak percaya, "Apakah aku masih hidup, Ronald?" Ronald menghela nafas lega. "Itu pertanyaan terlucu yang pernah ku dengar dari mulutmu," katanya. "Tetapi setidaknya itu juga pertanda kau masih hidup. Hanya saja nafasmu barusan terdengar sangat sesak." Masih tak yakin, Maria merayap bangun dengan susah payah, lalu duduk diam-diam tanpa memperdulikan selimut yang meluncur turun, sehingga Maria seketika berbugil ria. Secara naluriah, tangannya bergerak ke arah lambung, meraba-raba, gemetar. Masih utuh. Jantung pun jelas masih bercokol di tempatnya, karena sang jantung terasa berdenyut-denyut teratur dan semakin teratur. Barulah setelah itu, Maria menyadari kebugilannya dan buru-buru menarik selimut sampai menutup sebatas leher. Ya ampun, ia mengeluh tersipu-sipu. "Kiranya aku cuma bermimpi." "Sudah pukul berapa sekarang, Ronald?" 8 lebih, jawab Ronald. "Mau kubukakan jendela?" Maria manggut-manggut dan memperhatikan Ronald yang sudah berpakaian rapi beranjak dari tempat tidur dan pergi membuka jendela. Matahari pagi langsung menyeruak masuk, lembut dan hangat. Matahari kehidupan yang ternyata masih bisa dinikmati oleh Maria. Ronald kembali duduk di pinggir tempat tidur. Kecemasan sudah lenyap dan wajahnya lucu. Kalau mengingat kelakuanku barusan, ia berkata ceria. "Bayangkan saja, tadi aku sudah mau berangkat dan kupikir tidak ada salahnya mengecup bibirmu sebelum pergi. Lalu aku pun menyelinap lagi ke kamar ini. Berjingkat segala. Maksud aku, agar tidurmu tidak sampai terusik. Nyatanya apa?" Ronald menggeleng-geleng. "Lucu, malah kau terpaksa keguncang-guncang supaya bangun. Habis, tubuhmu kaku tak bergerak-gerak, tetapi nafas terengah-engah, keras dan pendek-pendek. Mimpi buruk ya?" "Sangat buruk,"
Maria mengeluh, bahkan rasanya seperti bukan mimpi. Maria lalu menceritakan apa yang dirasakan serta dialaminya dalam mimpi. Cerita mana diakhiri, Maria dengan suara desah. "Kau lihat bukan? Aku bahkan mengingat setiap detail, seolah-olah semua itu benar dan barusan saja terjadi." Ronald pun diam sejenak, tampak berpikir-pikir kemudian berujar enteng, "Pasti karena ulahmu juga." "Ulahku?" Ronald mengangguk. "Aku tidak melihatmu ketika kemarin aku pulang. Lalu Binining memberitahu bagaimana kau langsung terlompat begitu kau mendengar ada seorang terbunuh tidak jauh dari rumah ini. Dapat kupastikan, sepanjang hari kemarin kau sibuk melacak berita itu kian kemari, melihat mayat yang lambungnya robek menganga, yang jantungnya lenyap dimakan si pembunuh. Kau sedemikian menghayati apa yang kau dengar dan lihat, sehingga tanpa kau sadari, semua itu lantas terbawa dalam tidurmu." Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjut kisahnya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.